Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmansyah dari Agroindustri Kelas A. Kali ini saya akan menyebutkan alat-alat atau soal-soal akan saya jawab mengenai praktikum yang lalu. Jadi mohon maaf apabila video ini agak sedikit kaku, karena ini merupakan pengalaman pertama saya untuk merekam video dan merekam tugas dalam bentuk video. Jadi soal yang pertama yaitu menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengelasan. Adapun alat yang digunakan yaitu mesin las, kabel massa, klem massa, kabel elektroda, mistar, roll meter, sikat kawat, palu terak, dan bahan berupa benda kerja dan elektroda. Yang kedua, jelaskan kode pada bahan yang diperlihatkan. Kodenya ada dua, yaitu RD460 2.6 dikali 350 mm. RD460 yaitu medium rutail atau jenis selaput kawat las, dan 2,6 itu diameter kawat las, sedangkan 350 mm yaitu panjang kawat las. Yang kedua ada RD460 2.0 dikali 300 mm. RD460 yaitu medium rotol atau jenis selaput kawat las, 2,0 yaitu diameter, sedangkan 300 mm adalah panjang kawat las. Dan yang ketiga ada RD460 atau E6013 yaitu medium rutin jenis selaput kawat las. E6013 merupakan jenis elektroda yang mana F menyatakan elektroda las listrik. 60 yaitu kekuatan tarik minimum deposit las 60.000 inch atau 42 kg mm kuadrat. Satu dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi, dan 3 jenis selaput atau sumber tegangan. Yang ketiga, menyebutkan nama dan menjelaskan fungsi APD yang digunakan pada saat proses penjelasan praktikum minggu kemarin. Yaitu yang pertama ada pakaian kerja las. Pakaian kerja las atau biasa disebut apron adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Yang kedua ada sarung tangan las, berfungsi untuk melindungi tangan pada saat kita mengerjakan proses pengelasan, yang memang dibuat khusus untuk menahan panas. Yang ketiga ada sepatu las atau safety shoes. Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Dari bagian depan sepatu terdapat sebuah plat besi baja yang berfungsi untuk melindungi kuku dari kejatuhan benda yang berat, sehingga kaki aman dari benturan. Selanjutnya ada helm las atau topeng las yang berfungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas, pengelasan, dan sinar las ke bagian mata ataupun percikan-percikan yang dapat membahayakan bagian mata atau wajah. Selanjutnya ada masker las yang berfungsi untuk sebagai pelindung pernapasan dari bahaya asap las. Karena asap las berbeda dengan asap biasa, yang mana asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Jadi adapun soal yang keempat, sebutkan tipe pengelasan yang dijelaskan pada video tersebut dan jelaskan bagaimana tekniknya. Jadi ada beberapa jenis pengelasan pada praktikum lalu yang dijelaskan. Yang pertama yaitu sambungan lurus. Adapun tekniknya penarikan busur dengan tinggi atau panjang busur kira-kira sama dengan diameter elektroda, dan tunggu hingga lebar kawah las mencapai kurang lebih 2 kali diameter elektroda sebelum menarik busur. Untuk yang bisa menggunakan dengan tangan kanan, penarikan busur dilakukan dari kiri ke kanan, sedangkan untuk yang menggunakan tangan kiri, penarikan dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada teknik pengelasan spiral. Untuk teknik pengelasan
pengelasan ini bisa dilakukan dengan membuat alur untuk putaran dengan waktu yang konsisten. Tingkat kesulitan dari teknik pengelasan ini bisa dibilang sedang atau menengah karena tidak harus menyesuaikan waktu pada saat memutar robot las yang konsisten. Selain itu, ada metode yang atau tata cara kerja metode las yang digunakan, yaitu metode zigzag. Yang pertama, siapkan alat kerja yang diminta, persiapkan peralatan, las busur dan sebagainya, persiapkan pula bahan. Selanjutnya, membersihkan permukaan bahan yang akan dilas. Selanjutnya, mengatur atau meletakkan benda kerja pada posisi yang benar, membuat jalur las posisi tegak arah turun, dan selanjutnya membuat jalur las posisi tegak arah naik. Dan selanjutnya, setelah pembuatan jalur las selesai, bersihkan seluruh terak dan percikan las dari seluruh permukaan dan bandingkan hasilnya dengan kriteria yang diminta. Untuk soal yang selanjutnya atau soal nomor 5, sebutkan risiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan proses pengelasan. Jadi pada saat melakukan proses pengelasan, ada banyak sekali risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, cahaya dan sinar yang berbahaya dari atau selama pada proses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar yang dapat membahayakan juru las dan pekerjaan lain di sekitar pengelasan. Yang selanjutnya, arus listrik yang berbahaya. Selanjutnya, debu dan asap, bahaya kebakaran. Selain itu, bahaya jatuh atau tertimpa benda-benda yang berat. Jadi mungkin itu saja video singkat dari tugas yang diberikan. Mohon maaf apabila kaku dan ada suara-suara yang mengganggu. Ya, sekian. Assalamualaikum